sesuatu yang harus kita gali saat ini dari hasil sumber daya Jepara adalah tempat hiburan. Saya berharap ini didengar juga dengan masyarakat bahwa tempat hiburan jangan dikonotasikan dengan berpikir negatif, tapi ini hasil sesuatu sumber daya yang harus kita gali untuk menyelamatkan penghasilan daerah asli daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tribudi dan Mas Ahmad yang sudah berkenan hadir di talk show dan juga podcast kami ini di Ngonsen Deka ya, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Kalau yang tadi bersama Radio Erlisa, live di TikTok dan juga Facebooknya Erlisa FM Jepara. Dan kebetulan kita di sini mendiskusikan tentang kondisi yang ada di Kabupaten Jepara tentang perekonomian saat hadapi krisis global dan efisiensi anggaran. Ini tadi sudah sempat kita bincang-bincang panjang di talk show Radio Erlisa bahwa di sini banyak sekali tanggapan-tanggapan juga dari masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, pelaku usaha, pelaku UMKM juga pengen mendapatkan pencerahan juga, kerjasama dengan pemerintah, sinergitas dengan pemerintah agar kedepannya ini lebih tertata begitu ya Pak Tribudi dan juga Mas Ahmad. Sekarang kami ingin ke Pak Tribudi terlebih dahulu, seperti apa sih Pak, seperti yang disampaikan oleh pendengar Radio Erlisa tadi, atau yang menyaksikan di TikTok Erlisa, tentang kondisi UMKM yang ada di Jepara ini agar tidak semrawut, karena kita di sini punya harapan besar untuk kedepannya, punya keinginan yang sangat besar agar usaha-usaha kecil para pengusaha UMKM ini tetap berjalan lancar untuk perekonomian mereka begitu. Tanggapan dari Bapak Tribudi seperti apa? Tentang UMKM, tanggapan dari saya secara pribadi ya. Jadi peran pemerintah ini sudah sangat berperan banyak. Apa yang saya katakan tadi masih semrawut ya. Ini juga peran UMKM juga kita harus gali. Karena selama ini UMKM ini juga agak sulit untuk diatur. Jadi saya berharap bahwa sinergi ini harus terjadi antara pemerintah dengan UMKM. Jadi keseriusan pemerintah tentang penggiat UMKM ini supaya UMKM ini tidak hanya sekedar dia so dan so, melainkan sesuatu yang ada hasilnya, karena mereka ini ditunggu di rumah, keluarga menunggu, anak menunggu. Jadi peran pemerintah tentunya sudah berperan, tapi saya masih berharap keseriusan pemerintah menangani ini. Apa yang tadi saya katakan di Jalan Pemuda ini sudah semrawut ya. Jadi kita juga sudah banyak diprotes sama warga juga, yang mereka punya rumah di depan Jalan Pemuda ini, yang depannya untuk dagang UMKM. Saya berharap bahwa UMKM ini digiring di suatu tempat. Ini perlu motor, perlu penggagas bahwa jangan hanya UMKM ini yang mendapatkan hasil juga. Ditata dengan baik, mendapatkan hasil, tentunya PAD dari parkiran itu juga dipikirkan dong. Supaya pemerintah sangat serius untuk menangani ini. Jadi saya juga pingin pemerintah juga serius menangani ini. Contohnya di depan Pantai Kartini Mbak Dinda. Di situ ada aset-aset pemerintah daerah yang banyak mangkrak. Misalnya contohnya TPI Bulu. Saya contohkan. Itu kan digunakan untuk parkir, itu kan bisa menghasilkan sesuatu kan. Jadi jalan dari sepanjang Pantai Kartini itu tempatnya yang luas juga. Saya berharap bahwa UMKM ini hanya tidak sekedar musiman. Saya lihat di Jalan Kartini, di Jalan Pemuda, di depan gedung wanita ini sudah setiap hari. Mereka ramai sekali.
tetapi dari hasil parkir ini masih itulah yang saya katakan ini semeraut. Mungkin penggagas-penggagas ini yang harus hadir. Jadi saya sendiri sudah menyiapkan penggagas dan saya sendiri sudah sebagai penggagas kan ya. Tapi saya ingin berdiskusi secara lebih detail. Bagaimana menangani ini supaya dua-duanya ini saling mendapatkan hasil dengan baik. PAD ini kita tunggu loh. Bukan dari pemerintah ini bahwa PAD ini harus ada dari UMKM. Jadi kalau kita menyelenggarakan UMKM selama ini kalau show di Jepara ini, satu, keberatan mereka tendanya bayar Mbak Dina. Terus waktunya mungkin enggak gluduk bahasanya. Setahun sekali, 6 bulan sekali kalau ada event-event tertentu kan. Tetapi yang sudah menjadi penghasilan mereka setiap hari, yang bahasanya apa ya? Yang sudah menjadi penghasilan mereka setiap hari, ini yang harus kita pikirkan. Bukan yang hanya musiman-musiman itu. Mereka yang sudah berpenghasilan dari hasil UMKM inilah yang harus kita bantu semaksimal. Mereka bukan hanya show. Terus tenda ini memang betul-betul harus disediakan tempat misalnya. Saya lihat di Jepara ini untuk menyelenggarakan UMKM biayanya sangat mahal. Saya contohkan, saya tidak menyebut angka ya, tetapi untuk kekuatan masyarakat Jepara masih di bawah standar. Untuk melakukan sesuatu kegiatan itu butuh biaya yang sangat mahal. Contohnya. Kedua, apa yang mereka lakukan ini UMKM sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk dagang. Jadi ini harus kita perhatikan. Saya lihat ini dari survei saya sendiri, saya melihat bahwa yang dagang itu bukan orang Jepara. Ini mohon saya juga ini berharap sama pemerintah daerah bahwa kita fokus untuk masyarakat kita dulu. Untuk membuat gratis mereka itu saya kira juga tidak mahal. Tapi dari hasil mereka ini kita menjadi bapak asuh yang baik. Jadi saya berharap mohon dengan sangat bahwa penyelenggaraan UKM yang dengan event-event itu dilakukan bergantian, kita berikan kesempatan yang kepada yang lain. Saya mohon tidak berbayar seperti itu. Memang harus keluarkan anggaran untuk membuat event seperti itu ya yuk keluarkan. Wong niate kayak nguripi karo rakyat kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berpikir serius untuk itu. Tolong diserahkan kepada yang menangani, yang betul-betul serius bisa menangani itu, menata bahwa UMKM ini betul-betul bisa berjualan setiap hari, menjadi ikon Jepara. Oh, saya misalnya dari orang Kudus tanya di Jepara, mau ke Jepara mau apa? Misalnya contohnya saya lihat di daerah Karangrandu, tadi yang saya sampaikan tadi. Yuk ke Karangrandu nonton UMKM jajanan tradisional. Ini kemasan-kemasan yang sangat bagus. Saya mengacungkan jempol itu bagi masyarakat yang punya penggagas itu. Kenapa tidak di tempat lain tidak ditiru itu? Terus masalah tempat itu kan kita masih banyak aset-aset daerah yang tidak serius digunakan. Setelah kita serahkan kepada ahlinya, kita melakukan sesuatu setiap hari bisa show, mereka butuh makan itu tiap hari, bukan setiap bulan dan 3 bulan. Jadi UMKM ini adalah seseorang yang bekerja keras, betul bekerja keras. Mereka berharap dari kita, dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman di pemerintah, kita serius menangani itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi orang iso maju lah. Ya setiap hari kok jadi masalah terus. Protes sana protes ini yang Dodo tidak punya kesempatan. Itu Pak Ahmad ya. Baik. Iya. Baik Bapak Tribudi Cahyono, yang di sini Bapak Tribudi Cahyono itu adalah termasuk anggota DPR di Kabupaten Jepara, menyampaikan suara rakyat dan juga menyampaikan isi hati masyarakat yang mungkin banyak keluhan gitu ya Pak. Betul ya. Dan tadi sempat disampaikan banyak yang menghimbau atau menginginkan agar semua ini dikumpulkan jadi satu dan punya wadah, kemudian
bisa didiskusikan duduk bareng begitu bersama pemerintah untuk memecahkan solusi terbaik seperti apa. Dan di sini Bapak Tribudi sebagai wakil rakyat menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Semoga didengar begitu ya Bapak Tribudi. Betul. Baik, menanggapi hal ini Bapak Ahmad, menyambung ke Bapak Ahmad, seperti apa tanggapannya dari Bapak Ahmad tentang UMKM yang ada di Kabupaten Jepara ini? Bapak Ahmad ini selaku penggagas, inisiator, dan juga pencetus ide UMKM, paham banget di bidang UMKM. Kemudian ini juga termasuk lihat juga ya di UMKM, sudah melakukan tiap hari. Dan ada 3 hal yang harus kita hindari, yaitu malas, kemudian musim hujan, kemudian waktu yang harus kita bagi dengan baik ya. Di sini seperti apa tanggapan Bapak Ahmad untuk apa yang disampaikan oleh Bapak Tribudi Cahyono dan juga masyarakat yang ingin sekali duduk bareng untuk berdiskusi tentang seperti apa, mau dibawa kemana UMKM yang ada di Jepara ini? Apakah tetap seperti ini saja atau seperti apa? Kalau kita bicara UMKM itu panjang ya, Mbak. Karena kan menyangkut ekonomi masyarakat kecil, dari yang punya usaha dari nenek moyangnya sampai orang yang baru pertama kali mau usaha. Kalau pemerintah ini memfasilitasi, memang pemerintah ini sekian banyak periode bupati itu memfasilitasi UMKM, cuman tidak maksimal karena masih ada perdebatan lah di dalamnya. Ya ujungnya kita tahu lah. Kalau ada perdebatan berarti saya punya misi sendiri, saya kepala ini saya punya misi sendiri. Nah itu yang harus dihilangkan oleh seorang bupati yang sekarang. Ya, satu visi mereka bahwa bupati mengatakan support UMKM, pemuda kosong, jalan pemuda harus kosong, kita arahkan misalkan ke daerah mana tadi? Pokoknya di mana ya di mana saja, harus satu tempat. Nah itu jajanan pasar khusus Jepara, satu jalan ini. Ya, kalau malam minggu itu orang tidak lagi nongkrong di jalan pemuda, tapi di tempat lain. Satu jalan yang tidak bisa diganggu gugat lagi oleh warga atau masyarakat yang mau berusaha untuk membuka usaha kecil gitu ya. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan dengan pakem, dengan SOP, dengan keputusan bupati dan masyarakat harus diberi sosialisasi. Ini kan mereka akan ngerti. Nah, untuk itu kan harus punya ruang. Nah, ruang itu kan perlu diskusi. Biasanya ada pro dan kontra. Kalau orang yang sudah stay di situ dia akan kontra. Kalau orang yang baru mulai mereka akan oke ya. Terus kemudian masyarakat yang jalan di situ ya akan setuju dengan itu disingkirkan. Ada sebagian masyarakat yang nggak suka karena itu jalur saya nongkrong, jalur saya kopdar ya, kopi darat di situ ya kan, komunitas. Tapi kalau diarahkan dan ditegaskan dan tidak ada orang sekarang kan lagi keren nih, backingan dalam, orang dalam gitu ya. Nah, tidak ada yang begitu hal-hal begitu, itu akan lurus. Iya. Jepara akan berubah, 100% akan berubah tuh. Ya kan? Kemudian si pelakunya ini diberikan motivasi, diberikan fasilitas. Tentunya tadi satu jalan itu diberi tenda gratis, mereka melakukan di situ. Ditata tempat parkir motor, mobil jangan 5.000, mobil hanya 2.000, motor hanya 1.000 begitu ya. Karcis tidak terjadi tanpa karcis itu berarti penyelewengan. Itu potensi PAD. Kemudian si UMKM ini diwadahi, misalkan dia ini pedagang jajanan pasar semua dengan harga satu standar. Itu kan nanti ada supplier yang masuk ke sana diberikan ke mereka dengan harga di luar pasar. Iya. Seperti itu. Kalau pemerintah daerah ini, bupati ini dalam hal ini ya, yang memegang kebijakan, walaupun dewan nanti begini bicara, kalau bupati belum ngambil kebijakan, kan susah juga. Susah juga kan? Ya kan? Karena bupati yang melaksanakan organiknya, kan begitu. Kalau ini nggak diambil keputusan oleh bupati kan susah. Karena nanti ada beberapa perusahaan supplier, tepung, beras, gula, susu. Kamu punya barang, saya punya UMKM. Kamu jual ke mereka. Mereka akan beli dengan harga di bawah standar. Berilah harga, Anda dapat untung, ini dapat untung. Tapi tidak besar seperti beli di pasar, lebih langsung direct selling gitu ya. Langsung beli langsung di pasar atau beli langsung di toko gitu. Harganya di bawah.
Nah ini akan menarik si warga yang mau bikin UMKM. Bukan hanya fasilitas gratis tenda, gratis ini, ketika harga tepung melambung, ketika harga tempe melambung kedelai, mereka akan merosot juga. Yang Tapi terpenting kalau bukan hanya sekedar gratis Iya. tenda dan gratis jadi lokasi. banyak hal kalau Banyak hal. pemerintah itu benar-benar terjun. Jadi tidak terjun diskusi. Kalau diskusinya hanya sekedar 60% wacana, 40% hanya di realitas, nggak akan jalan. Jadi realnya itu, realitasnya itu waktu diskusi itu 90%. Nah, itu akan jalan. Para UMKM ini termasuk berteriak ya di sini ya untuk menginginkan mereka semua ini mau diarahkan kemana. Tidak hanya semrawut-semrawut begitu saja. Di sini kan kita membahas tentang efisiensi anggaran, perekonomian di Kabupaten Jepara ini kondisinya seperti ini, berpengaruh apa tidak. Nah, di sini dari Bapak Tribudi dan juga Mas Ahmad berikan masukan bahwa kita galakkan UMKM ini yang benar-benar tertata. Dari Bapak Tribudi Cahyono tadi menyampaikan bahwa ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang wadah dan lokasi yang ditertibkan begitu. Dari gagasan para pengelola UMKM ini, tadi ada yang menyampaikan di chat WA-nya, Talkshow Radio Erlisa, bahwa di sini menginginkan ada perhatian dari pemerintah. Duduk bareng untuk mendiskusikan. Yang diinginkan dari Bapak Tribudi dan juga Mas Ahmad ini, kita memberikan ruang di sini untuk menyampaikan, siapa tahu didengar, kemudian nanti kita ambil keputusan, kita panggil beliau, pihak-pihak terkait, untuk memberikan jawaban-jawabannya. Ruang ini silahkan Bapak Tribudi untuk menyampaikan ide dan gagasannya seperti apa, monggo. Jadi kita butuh konsep yang matang, yang nanti konsep itu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi mohon perhatian dengan serius bahwa konsep ini tolong segera dibuat. Ini teman kita salah satu ini kan konseptor. Maaf ya Pak, kalau kita hanya bicara konsep, Ya. konsep itu kan itu di atas kertas bahwa ini loh buat UMKM, warga yang kelas menengah yang belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan, itu konsep bahwa nanti dibuatkan satu tempat, satu jalan, diberikan ini dan A, B, C, D. Itu kan harus, konsep itu harus real applicate gitu. Harus bisa diaplikasikan dan tidak sebagai suatu wacana. Kemudian ketika mereka udah mau direlokasi, nah ini Pak, masalahnya di situ tuh. Ya. Masalah utamanya ketika kita melaksanakan nih Pak, udah direlokasi bahwa Anda semua ada di jalan sini dan Anda harus belajar. Orang datang nggak Pak? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Berarti begini ya, melakukan audiensi terlebih dahulu kepada pihak terkait, pemerintah Kabupaten Jepara, mengusulkan konsep-konsep tersebut, kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Kalau setuju kemudian baru duduk bareng. Ya. Ya, Jadi mungkin gini ya. Ya. Mungkin ini kan kita perlu diskusi yang lebih lanjut dengan Pak Ahmad, dengan mungkin salah satunya tak gandeng, tak geret gini, sama pemerintah daerah. Mungkin kan ini yang harus kita lakukan dulu. Jadi cepat mungkin, serius. Nek sesok ya sesok berangkat gitu. Jadi jangan ditunda-tunda ini. Karena ini gilingnya terus ini, Mbak. Jadi monggo nanti saya ingin mengikuti sebuah program yang ini, yang penting ini program ini bisa terrealisasi dengan baik. Berangkat dari mana kita mengikuti. Yang terpenting adalah apa? Kita berpikir UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Terus hanya bukan mereka yang mendapatkan hasil, pemerintah ini juga butuh PAD dari parkiran, dari distribusi dan lain-lain. Ini yang harus kita gagas lebih lanjut. Jadi matang. Itu apa? Iya, Matang. jangan seumur jagung. Ya. Jadi keseriusan ini yang harus kita lakukan. Karena selama ini UMKM yang menopang hidup masyarakat. Iya. Serius ini. Jadi kalau mungkin ya kafe yang sana baru itu saya lihat hanya show dan show. Tetapi penghidupan masyarakat di Jepara ini banyak yang berdagang loh. Jadi saya pengen ini serius sekali. Ayo ditetapkan tanggalnya kapan. Nek sesok ya sesok Pak Ahmad. Iya, boleh Pak. Jangan ditunda waktu. Nek ngenteni sesok ketinggalan. Harapan dari Bapak Tribudi ke depan untuk para UMKM, pengelola UMKM di Kabupaten Jepara,
rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut untuk menghadapi krisis global dan efisiensi air. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi ketakutan UMKM ini adalah Jepara itu sepi. Tolok ukurnya Jepara itu sepi. Jadi setelah dia jalan-jalan di UMKM, datang ke hotel lagi, tidur. Ya kan? Terus mau ngapain lagi? Ini banyak protes saya dari teman-teman. Aku misalnya datang ke Jepara setelah sore, habis makan, tidur. Yang diinginkan mereka tidak tersampaikan. Tak contohkan di sini ya. Jadi UMKM bisa menggeliat itu karena ada sebuah sesuatu yang diinginkan tamu-tamu dari tempat-tempat daerah lain itu datang ke Jepara apa ya berhibur. Berlibur dan menghibur diri. Ngobong duit lah bahasanya. Mungkin saya aplikasikan tempat hiburan Mbak Dinda. Tempat hiburan. Di Jepara tidak ada tempat hiburan. Minim tempat hiburan. Pantai. Ya. Saya lihat saya sendiri Pak Ahmad. Kalau datang ke pantai, saya sendiri datang ke pantai, tempat-tempat yang mau ngapain gitu. Pantainya mungkin yang teman-teman dari luar daerah ini pengusaha. Orang di Jepara ini belanjanya mebel. Belanjanya handicraft. Orang pabrik-pabrik dan pabrik-pabrik di sana konsep-konsep seperti itu Pak Ahmad. Mereka bosan duitnya banyak mereka. Nah di Jepara ini nggak ada tempat hiburan. Terus terang saya berani bicara tidak ada tempat hiburan. Makanya untuk mendukung yang lain sangat minim sekali. Coba kalau tempat hiburan. Misalnya ini saya hanya sebuah punya gagasan dan ngomong, bisanya ngomong tok. Kalau di Jepara punya tempat hiburan, jangan ngomong tuh Pak. Harus kita aplikasikan eksekusi seperti ya, UMKM. Mudah-mudahan begitu ya, Pak Ahmad. Jadi itu bisa membangkitkan, menaikkan PAD sangat-sangat luar biasa. Dan kalau hiburan itu diadakan, difasilitasi oleh bupati, pemangku ya kebijakan di Jepara, misalkan satu tempat diberikan kebijakan oleh bupati, itu akan mengangkat banyak hal dari hasil dari situ. Ya. Sekian ribu tenaga asing luar Jepara yang datang bekerja, mereka di sini dari Cina, dari Jakarta, dari Korea, dari Jepang, belum bule itu datang ke sini. Mereka butuh hiburan, mereka buang ke Semarang. Tapi kalau di sini, misalkan mereka buang di tempat hiburan itu, hasil PAD itu bisa membantu ya, UMKM. Pasti. Automatically. Membantu pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar tidak boleh rupiah pun keluar duitnya. Karena hari ini saya mengalaminya. Di mata saya sendiri. Ada ibu-ibu, dia mendaftar ulang kan cucunya. Dia tidak bawa uang dan harus selesai hari ini. Saya mau ngomong banyak bukan kapasitas saya begitu, tapi saya kasihan. Ada ibu, wah uang saya cuma segini, dia harus bayar 980.000. Ini Indonesia dan saya melihat di mata kepala saya sendiri karena saya mendaftarkan anak saya. Masya Allah, begitu ya ternyata Jepara. Ya. Sejauh itu Bapak Bupati, coba Anda tengok sekolah-sekolah itu. Dengan PAD yang tinggi Anda tidak bisa menghapus itu semua. Bisa menghapus UMKM yang berat untuk berdiri. Ya. Baik, Bapak Tribudi, Bapak Ahmad, sebagai closing statement, kira-kira apa harapan ke depan yang diinginkan sebenarnya seperti apa? Nanti bergantian. Ya, saya sangat setuju sekali, sangat menginginkan sekali untuk menyelesaikan masalah Jepara. Sesuatu yang harus kita gali saat ini dari hasil sumber daya Jepara adalah tempat hiburan. Saya berharap ini didengar juga dengan masyarakat bahwa tempat hiburan jangan dikonotasikan dengan berpikir negatif, tapi ini hasil sesuatu sumber daya yang harus kita gali untuk menyelamatkan penghasilan asli daerah kita. Berarti tetap memperjuangkan. Ya jelas, karena yang lain tetap akan aman karena ada tempat itu tinggi sekali loh PAD-nya. Bapak Ahmad, seperti apa? Apakah tetap bertahan seperti ini atau pengen ada tempat hiburan zona eksklusif seperti yang disampaikan Bapak Tribudi? Jadi bukan zona eksklusif JET itu bukan, ya, tapi zona eksklusif wisata. Gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada hiburan. Nah kalau hiburan ini diperkuat dengan perbuk, ya, peraturan bupati, dan itu ada investor yang masuk, ini akan membangkitkan semuanya dari sekolah
full gratis tanpa spacer pun. UMKM bisa dibantu dari tenda, penyediaan bahan, mereka beli dengan murah karena bupati dari pemerintah daerah itu bisa menyediakan material, raw material mereka untuk berdagang di luar pasar, itu bisa terjadi. Otomatis UMKM nggak usah kita pikir berat-berat ya Pak. Ya UMKM-nya nggak perlu pikir berat, mereka tinggal berjualan saja, mereka beli ke pemerintah, ke koperasi kabupaten, mereka akan beli. Nah, dengan adanya hiburan ini, sekian ribu tenaga asing yang ada di Jepara, dari Mayong sepanjang pabrik itu, mereka tidak buang ke Semarang, tidak buang kemana-mana, tapi tetap buang di sini. Di samping itu, di samping tempat hiburan, mereka menginap di sini. Mereka tidak ke tempat hiburan saja, mereka akan jalan-jalan di kota, di mana lagi si Jepara, tempatnya adalah UMKM, akan terbangun lagi. Kemudian mereka tidak cari UMKM saja, tidak cari tempat hiburan saja, mereka cari craft, cari kerajinan, mencari kayu, mencari mebel, dan segala macam akan terangkat. Seperti itu mungkin Pak. Hanya kuncinya hanya satu, Mr. Bupati. Baik, terima kasih Bapak Tribudi dan juga Mas Ahmad yang sudah memberikan pendapat-pendapatnya tentang seperti apa kondisi perekonomian di Kabupaten Jepara saat menghadapi krisis global dan efisiensi anggaran. Ini UMKM yang memang harus ditegakkan, harus dikorbarkan, berkobar begitu ya, agar supaya para pelaku usaha UMKM ini terus menyala. Dan yang disampaikan Bapak Tribudi dan juga Mas Ahmad, menyala dan tertata, Mbak. Menyala dan tertata. Agar didirikan zona eksklusif pariwisata, agar semua terkumpul jadi satu, di situ menjadi wadah yang sangat membuat masyarakat Kabupaten Jepara ini perekonomian semakin maju. Jepara, wow, kita memberikan ruang dan wadah di sini untuk bisa disampaikan kepada pihak terkait. Semoga ini bisa didengar. Amin. Dan ada tanggapan dari pihak terkait untuk apa yang diusulkan oleh Bapak Tribudi dan juga. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.